Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata, masih di video tentang laporan keuangan kuartal 2 2023 ya. Hari ini saya akan sharing ya laporan keuangan kuartal 2 dari Indofood ya, yang labanya naik sangat drastis ya, sangat tinggi, tapi harga sahamnya nyungsep nih hari ini. Kalau nggak salah turun hampir 5% ya. Nah, apakah ini harga diskon yang perlu ditampung ya, harga yang bagus untuk ditampung atau tidak ya. Nah, kita lihat dulu ya laporan keuangan seperti apa. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingin menginfokan sebelumnya juga saya telah membuat video laporan keuangan tentang Sido muncul ya. Ya, judulnya seperti ini ya, Sido masih ada yang berani beli ya. Nanti linknya juga saya taruh di kanan atas ya jika teman-teman berminat untuk menontonnya. Oke, kita flashback dulu ke laporan keuangan 2022 ya, di mana di tahun 2022 pendapatan dari Indofood ini naik 11,56%, tapi profitnya turun ya 17% ya. Kalau secara nominal itu ada penurunan sekitar 1,3 triliun ya dibandingkan tahun 2021. Nah, salah satu penyebabnya ya, bukan satu-satunya penyebab, tapi salah satu penyebabnya adalah meningkatnya beban keuangan Indofood ya di tahun 2022 ya dibandingkan tahun 2021, di mana tahun 2022 beban keuangannya tuh menjadi 7,9 triliun ya, padahal di tahun 2021 itu hanya 2,8 triliun. Nah, beban keuangannya itu apa? Bisa lihat di sini. Ya, selain beban bunga bank ya yang juga naik dari 2,8 jadi 3,1, tapi yang paling banyak naiknya itu adalah rugi karena selisih kurs nih ya, yang di tahun 2021 hanya sekitar 41 miliaran, tapi sekarang menjadi 4,79 triliun ya. Bukan sekarang, di tahun 2022 menjadi 4,79 triliun. Nah, itulah salah satu penyebab ya yang menyebabkan turunnya profit dari Indofood ya di tahun 2022 nih. Walaupun sebenarnya revenue naik ya. Nah, bagaimana di kuartal 2 2023 laporan keuangan Indofood? Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangan kuartal 2, silakan untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini untuk subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin nantinya berharga untuk teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang semua yang sudah subscribe dan sering komen dan like di channel ini. Oke, mari kita mulai ya di kuartal 2 2023 ini. Bisa dilihat revenue-nya naik 6,25% dan disertai juga dengan beban pokok penjualan yang naik juga 6,3% ya, sehingga laba kotornya itu naik sekitar 6,15%. Oke, lalu ada beban penjualan ya, beban umum dan lain-lainnya yang naik juga ya bandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga laba usahanya hanya meningkat sebesar 0,35% ya. Oke. Tapi laba setelah dipotong pajaknya itu bisa dilihat sini ya, itu naik cukup tinggi ya, 79,6% ya. Nah, itu kalau kita lihat di sini itu karena adanya penghasilan keuangan ya. Oke. Nah, penghasilan keuangan itu apa ya? Nah, ini kebalikannya dari tahun 2022 ya, di mana gara-gara adanya selisih kurs itu jadi rugi. Nah, kalau sekarang selisih kursnya itu memberikan keuntungan nih untuk Indofood ya. Oke, di mana itu sekarang laba atas selisih kurs itu menjadi 2,1 triliun ya. Itulah yang menyebabkan penghasilan keuangan Indofood di kuartal ini naik banyak ya, yang tadinya tahun lalu 251 miliar saja sekarang menjadi 2,575 triliun nih, 2,5 triliun lah gitu ya. Oke, lalu kalau kita lihat juga nih laba ya yang bisa didistribusikan kepada entitas induk itu naik sebesar 91,93%. Dan otomatis EPS-nya juga naik sekitar itu ya, 92,12%. Oke. Nah, ini kita flashback juga ya kuartal 1 2023 ya. Sebenarnya penghasilan keuangan tadi ya yang keuntungan dari selisih kurs itu dari kuartal 1 juga sudah ada ya. Bisa lihat sini, ini laporan keuangan kuartal 1 2023, itu penghasilan keuangannya sudah ada 2,27
7 triliun ya. Tadi kan kalau kuartal 2 itu 2,5 triliun ya, penghasilan keuangan atau laba dari selisih kurs ya. Jadi sudah ada nih sejak kuartal 1 ya, bukan baru muncul di kuartal 2. Oke, lalu kita lihat juga ya, kan Indofood nih punya beberapa segmen bisnis ya. Ada produk konsumen bermerek ya, itu misalnya mungkin Indomie atau sirup gitu ya. Lalu ada Bogasari yang tepung-tepungan. Lalu ada agribisnis ya, apa yang CPO ya. Lalu ada yang segmen distribusi nih, mungkin logistik ya. Nah, itu bisa lihat di sini laba paling besar itu dari segmen produk konsumen bermerek ya, 7,35 triliun. Disusul oleh yang Bogasari 1 triliun, agribisnis 616 miliar dan distribusi 262 miliar. Nah, kalau kita bandingkan periode yang sama tahun lalu, untuk sektor produk konsumen ini ya, itu ada kenaikan 36,29% ya. Karena tahun lalu itu laba usaha dari segmen ini hanya 5,39 triliun ya. Nah, kan sekarang jadi 7,3 triliun ya. Tapi untuk Bogasari itu ada penurunan ya, 16,36%, dan yang dari agribisnis turunnya lebih tajam lagi, 59%-an ya, karena harga CPO turun gitu ya. Otomatis laba dari sektor agribisnis juga berkurang jauh ya. Untuk sektor distribusi ada kenaikan ya, naik tipis lah ya, 7%-an gitu ya. Oke, jadi Indofood di tahun ini diselamatkan oleh produk konsumennya ya, yang mengalami kenaikan cukup tinggi ya, sehingga bisa menutup penurunan profit dari sektor agribisnis yang lagi turun jauh ya profitnya. Oke, lalu ini data dari kuartal 2 2023 kita bandingkan dengan kuartal 1 2023 ya. Dimana di kuartal 1 2023 itu kan revenue-nya 30,5 triliun ya. Nah, berarti di kuartal 2 ini revenue-nya hanya 25,6 triliun ya. Nah, ini cukup di luar dugaan saya sih, karena saya pikir kuartal 2 itu kan masuk musim liburan ya, ada lebaran juga gitu ya. Saya pikir akan meningkatkan revenue dari Indofood ya, ternyata tidak gitu ya. Nah, untuk net profitnya juga bisa kita lihat ya, di kuartal 1 itu sudah 3,8 triliun, tapi di kuartal 2 berarti net profitnya hanya 1,8 triliun ya, hanya naik 1,8 triliun. Jadi kalau kuartal 2 tahun ini dibandingkan kuartal 2 tahun lalu itu profitnya naik 91%-an ya. Kalau kuartal 1 versus kuartal 2 tahun ini itu ada penurunan ya, dari 3,8 menjadi hanya 1,8 nih. Oke, lalu dengan laporan keuangan kuartal 2 itu kalau disetahunkan ya, PER dari Indofood itu 5,53 kali ini. Ya, kalau dibandingkan histori 6 tahun terakhir sih ini termasuk rendah ya, karena dia sebelumnya sempat sampai ke 14, 15, 16 kali nih. Jadi termasuk rendah PR-nya. Lalu PBV-nya juga 0,61, bisa dibilang rendah lah ya dibandingkan histori 6 tahun terakhir, karena dia sempat sampai di atas 1 ya, 1,2, 1,3, 1,4 ya. ROE-nya juga sekarang di atas 10 ya, 11,14% ya. Cuma DR-nya dia ini ya, cukup besar nih si Indofood ya, hampir 1 ya, 0,91. Oke, ini chart mingguan dari Indofood ya, sejak tahun 2006. Dan harga tertinggi Indofood itu sempat menyentuh 9.100 atau 9.200 ya, itu udah lama ya, tahun 2016-an. Jadi sudah 7 tahun ya, belum mencetak all time high lagi nih ya Indofood. Nah, lalu kita lihat lebih dekat ya, bisa yang tadi saya bilang di awal ya, laporan keuangannya keluar, profitnya naik 90%-an, tapi sahamnya malah nyungsep ya. Emang kadang-kadang di marketnya terjadi anomali ya. Oke, nah ini dia lagi tertahan di resisten yang sebelumnya ya. Dia kan ada resisten dulu ya, yang sempat dites berkali-kali nih, 7.000 ya, dites berkali-kali nggak tembus ya, akhirnya sampai turun ya, baru bisa ditembus 7.000 di bulan apa nih, di bulan Mei ya, di bulan Mei. Nah, sekarang jadi dites ulang lagi nih ya,
Nah, kalau 7.000 tembus nih ya mungkin ya dia akan lanjut sampai ke 6.700 ini ya. Dan perlu diperhatikan juga di sini ada gap ya. Ada gap yang belum tertutup nih ya di 6.500 gitu ya. Dan hari ini nyungsep harganya ini dengan volume yang cukup besar nih ya. Ya kalau volumenya kecil sih mungkin tidak terlalu masalah, tapi ini volumenya ada cukup besar ya. Jadi silakan tuliskan komen teman-teman ya, apakah nyungsepnya Indofood hari ini adalah sebuah kesempatan untuk menampung saham bagus ini ya, atau kita perlu menunggu lagi nih ya sampai badainya agak reda nih ya. Oke. Kalau saya pribadi sih lebih baik di wait and see dulu ya, karena volumenya cukup besar nih. Hari ini harga turun jauh dan dengan volume yang cukup besar. Tapi mungkin teman-teman punya pendapat berbeda, silahkan tuliskan di kolom komen ya. Oke, ini adalah dividen story dari Indofood ya, dimana memang rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio kira-kira di 35% sampai dengan 50%-an ya. Oke, jadi kalau labanya naik banyak ya mudah-mudahan sih sampai akhir tahun labanya tetap naik 90%-an ya, sehingga teman-teman bisa mengkalkulasi lah kira-kira dividennya tahun depan tuh berapa rupiah gitu ya. Oke, demikian informasi dari saya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman tentang saham Indofood ini ya. Apakah nyungsepnya hari ini adalah sebuah kesempatan untuk masuk ya, atau ditunggu dulu ya gitu, atau malah nunggu sampai gapnya tadi tertutup tuh ya, yang gap di 6.500. Oke. Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.